Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Muntaha, Yankee Golf 3 Delta 5 India. Dalam video ini saya ingin memberi apresiasi sekali lagi kepada senior saya, ialah Bapak Edi Mulyanto, dimana kemarin saat beliau memimpin rapat, menurut saya luar biasa. Luar biasa apanya? Ya, bermutu, berkualitas, berisi, terarah, dan menguasai materi. Saya melihat cara memimpin beliau sepertinya ini bukan sembarangan ya, tapi orang yang sudah terbiasa, terlatih dalam berorganisasi. Saya lihat dari cara beliau dalam kepemimpinan, dalam hal ini ialah memimpin rapat organisasi. Di dalam cara beliau memimpin rapat itu ternyata beberapa orang langsung disuding ya, ditunjuk ya, maksudnya diberi kesempatan untuk menyampaikan pemikirannya. Ada yang pertama, ada Bapak Saiful. Kesempatan pertama, sambutan pertama itu Pak Ketua dulu, Pak siapa, Pak Sugeng Wahono, itu sambutan pertama. Sambutan kedua Pak Saiful, sambutan ketiga Pak Mustaqim, sambutan keempat Pak Sutiono. Saya bukan orang senior, diberi juga kesempatan menyampaikan sepatah kata dua kata. Katanya, Pak Muntaha jauh-jauh dari ujung Pangkah, tolong memberikan satu kata dua kata seputar bagaimana organisasi orari lokal Gresik ini ke depannya bisa maju. Kalau saya melihat sambutannya Pak Saiful, bukan sembarang sambutan, memang sudah berisi. Apalagi Pak Ketua, Pak Sugeng, Pak Mustaqim juga demikian. Pak Sutiono juga bisa menceritakan pengalaman-pengalaman di dalam jota-jotinya. Nah, kalau saya disuruh sambutan tentang organisasi, nggak ada apa yang akan saya katakan dalam sambutan. Saya belum punya pengalaman apa-apa dalam organisasi orari ini. Maka dalam spontan saya melihat fakta di lapangan kemarin, ini sepertinya ada yang pakai atribut, ada yang tidak, ada pula jam kehadiran juga masih kurang tepat waktu. Ya, itu saja yang saya buat acuan untuk menyampaikan sepatah dua kata dari saya mengenai evaluasi seperti apa ke depan bisa lebih baik daripada yang kemarin itu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam sambutan saya. Mengenai lain-lain seperti Pak Saiful, Pak Mustaqim, Pak Sutiono, Pak Bambang, dan lain-lain, saya masih nol, masih kosong, belum bisa menceritakan pengalaman apa-apa. Mungkin ke depan selama 3 tahun bersama dengan Pak Sugeng Wahono ini, mungkin saya akan pelan-pelan sedikit demi sedikit akan menimba ilmu kepada senior-senior saya untuk terus menambah wawasan pengetahuan dalam berorganisasi di radio amatir ini. Ternyata saya menemukan jati diri saya bahwa dengan rapat seperti kemarin, luar biasa. Saya merasa enjoy, bisa menikmati, karena saya bisa mendengar secara langsung bagaimana para senior menyampaikan ide dan gagasannya. Ya, sepertinya bagus-bagus. Menurut saya mereka ini orang yang berkualitas semua, berbobot, berisi, mantap, dan punya pengalaman yang layak untuk didengar oleh kami-kami ini. Oke, jadi dalam video saya ini, saya nanti akan memutar ulang video saya apa yang saya katakan dalam sambutan saya kemarin, karena saya merupakan sambutan yang terakhir, sambutan yang kelima. Dan tentu sambutan yang pertama, kedua, ketiga, keempat ada videonya, tapi tentu akan saya upload satu demi satu, karena ini juga butuh waktu untuk mengeditnya. Oke, terima kasih, mantap, wassalam, jangan kemana-mana, tonton terus video saya. Matur suwun.
Yengki Goltri Delta 5 India, jauh-jauh dari Pantura ke sini, monggo sedikit masukan untuk orang di lokal Gresik masa ke depan 2005-2008 sebelum kita menyusun kepengurusan panitiaan. Monggo Pak, silakan. Waktu dan tempat yang bersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Sugeng selaku orang nomor 1 di organisasi ini. Mungkin ini sebagai evaluasi dari saya atau masukan. Yang pertama, kita ini kan organisasi. Dalam rapat hari ini saya melihat masih selegenje, artinya dari satu personel dengan personel yang lain ini ada yang pakai atribut, ada yang tidak. Saya berharap ke depan semuanya beratribut, dan itu adalah berpulang kepada Pak Ketua. Kalau Pak Ketua memberikan komando rapat besok gunakan atribut, insya Allah semua anggota pakai atribut, sehingga orang baru seperti saya ini tidak pakai atribut apa tidak, di rumah itu berpikir begitu karena tidak ada komando yang jelas. Ya, kalau ada penegasan dari Pak Ketua pakai atribut, ya ini namanya atribut. Apa yang ibu-ibu kan itu namanya tidak. Jadi secara organisasi ini kurang kompak namanya. Ya, jadi mohon ke depan Bapak Ketua bisa mengkondisikan masalah ini. Itu yang pertama. Banyak Pak nanti yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, kita ini kan orang baru semua di sini, termasuk Pak Sugeng juga orang baru, kami orang baru. Orang baru harusnya belajar disiplin. Kalau kita komitmen membuat undangan jam 10, ya jam 10 sudah harus di sini Pak. Saya datang jam 10 masih terkunci. Jadi saya kecewa. Oh berarti ini enggak disiplin. Kami sudah terlatih disiplin. Karena kami sebagai seorang pendidik 6:30 sudah harus di sekolah. Kalau tidak, gerbang sudah dikunci. Itu artinya dilatih disiplin. Nah, berarti ke depan kalau kita undangan jam 10, ya pastikan jam 10 kita sudah di sini. Itu sebagai wujud daripada disiplin. Yang ketiga, Pak, saya sepertinya agak menyesal ada Pak Sekretaris 1 Pak Wasis nggak hadir. Ada Pak Agus Asfarudin ya, Ketua DPP ya, tidak hadir. Ada lagi Pak Wakil, Ketua 2 Pak Mudakir nggak hadir. Orang 3 ini saya anggap penting dalam posisi rapat seperti ini. Tapi kok tidak hadir? Saya kecewa. Nah ini merupakan kegagalan Pak Sugeng. Harusnya bagaimana? Harusnya mereka yang dianggap senior ataupun dibutuhkan dalam rapat seperti ini dipastikan kehadirannya, dijapri sebelum undangan itu dipastikan tanggalnya, harus dijapri, dimatangkan mereka ini agar tidak ada alasan untuk izin. Ya kalau izin ya gimana? Mereka itu percontohan kok. Lagi Pak, menyambung Bapak yang di belakang tadi itu memang benar. Saya menjadi bertanya Pak Sugeng, dalam kepengurusan itu kan sudah tertulis sekitar 40 orang ya. Loh kok cuma 20 yang diundang? Yang 20 ini apa gak tersinggung? Merasa tidak diwongkan? Atau merasa mereka tidak penting lah sehingga tidak diundang? Mungkin begitu perasaan manusia itu. Nah karena itu harus nanti ada penjelasan dari Pak Sugeng. Kenapa kok harus 20 ini yang terundang? Yang 20 lainnya kenapa kok dianaktirikan? Itu harus jelas Pak. Dan kemudian selanjutnya, seperti Pak Bendara bilang itu sangat masuk akal Pak. Kita organisasi nafasnya adalah pada keuangan. Ya seberapapun program yang akan dirancang kalau nggak ada uangnya, kalau nggak ada dananya, mustahil bisa jalan. Seperti apa Pak itu nanti solusinya ke depan?
juga ada usulan dari bapak-bapak mengenai bencana. Kita sebagai organisasi harus hadir Pak, harus juga harus ada aksinya kita ya tampil supaya organisasi Orari ini boleh dibilang peduli lah. Ya, bagaimana caranya ya mungkin kita dari pengurus ini dengan kesadarannya lah, seikhlasnya kita adakan ya semacam urunan lah Pak. Kita daftar ngelis berapa begitu, insya Allah ada saja nanti dana yang terkumpul. Dan semuanya itu adalah bagaimana Pak Ketua ini nanti bisa mengkondisikan. Saya kira itu juga sangat penting sekali. Yang terakhir Pak, kalau saya ditaruh di sekretaris 2, ya sepertinya pengalaman saya ini masih nol Pak. Saya nggak pernah berorganisasi. Ujuk-ujuk sekretaris 2, sepertinya saya kok nggak ada nggak ada modal untuk menjadi sekretaris 2 itu, nggak ada ilmunya. Jadi hobi saya itu hobi ngonten, hobi bikin video. Bagaimana kalau saya itu ditaruh di dokumentasi, jadi nanti setiap ada kegiatan tanpa diperintah, insya Allah saya itu sudah hidup nalar saya untuk mendokumentasikan semua jenis kegiatan, sehingga pas posisi saya dengan hobi saya. Kalau sekretaris mungkin kagum, mungkin nggak bisa hidup, tapi kalau bagian dokumentasi insya Allah akan hidup. Ya seperti ini sudah saya dokumentasi dan nanti juga jadi video semuanya. Seperti itu Pak Sugeng permintaan saya. Saya pikir cukup. Terima kasih, mungkin terlalu banyak. Silakan direspon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.